Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Edo Pradipta, yang akan membawakan renungan pada hari Sabtu 11 September 2021. Nah, kita mempunyai satu judul yang menarik Bapak Ibu, di mana ternyata rajin itu menular. Nah, yang terambil di mana Bapak Ibu? Yang terambil di dalam Amsal 21 ayat yang 1 sampai ke 17. Nah, saya akan bacakan natsnya Bapak Ibu dari Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, ini ada satu cerita Bapak Ibu yang cukup menarik atau bisa kita simak bersama. Nah, satu waktu Pak Pendeta ini menanam cabai. Nah, ketika menanam cabai pasti banyak hal orang yang menilai bahwa itulah hal yang mustahil. Gimana sih Pak Pendeta, zaman sekarang kok menanam cabai? Bapak sudah gila lah. Kenapa Bapak nggak bikin akun media sosial? Nah, kemudian Bapak bisa promosi lewat situ, lalu Bapak dapat uang. Atau Bapak bermain saham aja biar dapat uang lebih cepat. Nah, komentar-komentar yang seperti ini sering kita dengar Bapak Ibu. Nah, ketika kita memulai sesuatu yang hal baru atau hal yang kita anggap bisa mendatangkan kesuksesan, pasti akan ada banyak komentar warga yang menilai bahwa kita itu salah. Nah, seringkali ketika kita, misal contoh Bapak Pendeta ini yang menanam cabai, ini pasti juga akan dikomeni Bapak Ibu oleh warga jemaat ataupun warga sekitar. Pasti komentar yang miring dan lain sebagainya pasti akan kita dengar. Tetapi ketika kesuksesan itu datang, Pak Pendeta ini bisa membeli mobil lewat berjualan cabai, yang kita tahu bahwa kapan hari cabai berada di angka 150 sampai 200 ribu per kilo. Nah, orang rajin pasti akan selalu menemui hambatan, tetapi pada akhirnya akan menginspirasi banyak orang. Sebab rajin itu semata-mata Bapak Ibu mendatangkan kelimpahan. Nah, itu berarti rajin saja belum tentu cukup, tetapi harus disesuaikan dengan rencana yang cukup matang. Seperti seorang pelari Bapak Ibu yang dia berlari menuju garis finish. Kita harus tahu kemana yang akan kita tuju. Nah, seorang pekerja juga perlu membuat tujuan, mengukur kapasitas, dan juga merancang proses atau tahapan yang akan dicapai. Nah, dengan rencana yang matang dan kerja keras, harapan akan berubah menjadi kenyataan. Seperti yang cerita yang kita dengar tadi. Nah, sahabat pendeta saya bisa membeli mobil dari bertanam cabai. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena dia sudah menghitung atau membuat perencanaan kapan menanam cabai, kapan akan panen, lalu hama apa saja yang menyerang cabai ini, sehingga dia bisa memaksimalkan kekurangan-kekurangan dan merubahnya menjadi hal yang positif, sehingga dia bisa sukses bertanam cabai. Nah, ketika Bapak Ibu dan Saudara tekun melakukan sesuatu hal yang sudah direncanakan, maka hasil yang berlimpah bisa kita dapatkan entah sekarang atau besok. Kita tidak tahu. Yang tahu kita hanya bisa berusaha membuat perencanaan dan rencana yang matang dan juga tekun. Nah, kerajinan dan cerita yang sukses ini bisa menular Bapak Ibu lewat, kadang kan kita juga melihat YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, banyak cerita-cerita sukses yang sudah kita lihat dan kita dengarkan. Nah, warga jemaat dan kawan yang berusaha bisa menjadi sukses dan bisa menginspirasi jemaat yang lain agar jemaat yang lain bisa tertular semangat dan juga perjuangannya agar bisa menjadi sukses. Nah, kita refleksi sejenak Bapak Ibu. Nah, menularkan
semangat kerja keras dan kerja cerdas berarti membagi harapan yang sebetulnya dibutuhkan semua orang. Lewat semangat dan kerja keras, kita bisa menginspirasi orang lain, terutama jemaat kita di Ngurah ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih setiamu. Ajari kami untuk tekun membaca firman-Mu dan tekun dalam bekerja. Ajari kami juga mengukur rencana-rencana kami ke depan agar rencana ini bisa terrealisasi dengan baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lewat saat teduh hari ini kita mengingat kembali agar kita selalu menularkan sukacita, ketekunan dan juga kerja keras kita. Agar kita bisa dilihat orang lain kita bekerja keras dan orang lain bisa tertular dengan kerja keras kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, jaga kesehatan dan tetap jaga jarak agar tidak terkena COVID. Tuhan memberkati.